Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa semuanya. Di video kali ini kita akan saksikan perbedaan-perbedaan di antara para Kristen. Untuk awalnya itu ada 3 atau 4 Kristen dan beberapa pendeta, yaitu Pak HTD, Pak Gilbert, dan Pak Yosia Tewu, membahas masalah tentang Natal. Mereka berbeda. Ya memang begitulah. Untuk sesi selanjutnya yaitu antara Katolik dengan Tritunggal yang lain, ya masalahnya sama, ribut tentang tentang Natal. Lalu bagaimana perdebatannya? Mari kita akan saksikan. Teman-teman, saya adalah Kristen Advent, teman-teman. Saya tidak merayakan hari Natal, tapi bukan berarti saya menolak hari Natal. Saya akan membahas ini karena ini adalah pertanyaan yang sering juga dilontarkan kepada saya setelah menanyakan kenapa saya bergereja pada hari Sabtu. Kenapa tidak hari Minggu? Di pembahasan saya untuk hari ini, kenapa saya tidak merayakan hari Natal? Karena di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah diceritakan tanggal berapa ia lahir atau bulan apa dia lahir. Secara Alkitabiah, tidak ada hari perayaan tentang Yesus Kristus. 5 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus tahu kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu, saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember, karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dengar ya, saya harap Anda dengar, dan saya harap juga yang selama ini meragukan 25 Desember dengar. Ada yang bilang 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. 25 Desember mau hari lahirnya Dewa Kucing, mau Dewa Mata Bundar, mau lahirnya Dewa Kodok Sungai, saya nggak mau tahu. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan karena itu hari lahirnya Dewa Matahari. Kita juga nggak merayakan karena hari raya atau hari lahirnya Dewa Kodok Bundar atau Dewa apapun. Saya nggak mau tahu. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. Nah, tetapi yang saya menjadi aneh adalah ketika Anda menyerang dan berkata bahwa 25 Desember nggak dalam Alkitab.
Izinkan saya menjelaskannya. Mungkin pendeta di gereja Anda tidak menjelaskan, adikku yang kukasihi. Jadi ya karena Anda hanya jemaat, ya kan, adik lambuan ini hanya jemaat, ya saya tidak bisa menyalahkannya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang bodohnya sama gitu. Ya nggak ngerti, karena nggak ngerti Alkitabnya, nggak ngerti sejarah gerejanya, nggak ngerti sejarah tanah perjanjiannya. Kalau saya sih masih bisa menerima kalau ada pendeta yang bisa menghitung, berarti Maria hamil itu 15 Maret. Oke. Dengan menghitung dari Zakaria bakar ukupan, kemudian dia dari kelompok kelompok Abia ya. Itu masih bisa ya. Masih bisa ya. Terus Maria mulai hamil 15 Maret. Oke. Tapi yang kita tidak bisa terima ketika para pendeta blunder. Ya, Maria kan dikandung Roh Kudus toh Pak Pendeta, tidak mungkin disamakan dengan kehamilan manusia. Lalu supaya pas tanggal 25 Anda blunder, Maria hamil 9 bulan 10 hari, itu kan blunder Pak. Ya, Anda dosa kalau mengklaim seperti itu. Alkitab tidak menulis ya. Jadi yang benar bagaimana? Oke, Yesus lahir bulan Desember, oke. Tapi tidak bisa kita menentukan tepat tanggal 25, tidak boleh. Kalau ada pendeta yang melakukan ini, Anda berdosa. Maksud hati mau merayakan Natal, tapi malah berdosa karena Anda ngarang dan Anda ajarkan kepada jemaat. Ngapain ngurus agamanya orang? Urus agamamu, urus keluargamu. Enggak, gini loh. Ini orang akan bertanya. Orang bertanya, kita nggak dengar dulu. Santai aja, santai. Memangnya kamu ini kan kita judulnya diskusi. Tengok tuh judul saya. Diskusi. Kalau mendidik tidak perlu. Itu kalau tidak perlu diskusi. Apanya tidak perlu? Mendidik. Perayaan Natal pertama kali bagaimana? Coba UP. Kamu cari saya. Natal pertama kali siapa yang merayakan? Di tanggal berapa? Saya yang merayakan. Kenapa? Dosa kah? Hah? Saya dosa kah? Oh, mana datamu? Dataku ada di dompet. Kenapa kah? Memang nekat. Kamu ngomong kayak anak kecil loh. Kamu ngomong kayak anak TK. Kamu kok ngomong gak ada data kayak anak TK loh. Memangnya kenapa? Dosa kah? Ya, itu merusak nggak ini perayaan Natal, Yesus lahir tanggal 25 Desember, sejarahnya seperti itu. Nah, kalian rusak kan? Hah? Urus saja agamamu, tidak usah urus agamanya orang. Saya mengurus ini karena ini Natal ini berasal dari Katolik. Saya urus. Katolik, iya, Katolik, Kristen, Islam itu tidak perlu dibahas agamanya orang. Lalu saja kamu punya saya nggak membahas Islam, saya membahas di dalam. Saya nggak bahas Islam. Saya juga Kristen, makanya nggak perlu kita membahas. Diskusi sesuatu yang di dalam sesama. Coba saja kamu penyesakan itu dari dalam atau dari luar? Saya tanya dulu. Urus saja kau punya nasib, bisa urus saja, gak bisa jawab. Tidak perlu mulai, gak bisa jawab kamu. Cari poin. Penyesatan dari dalam atau dari luar? Emang saya ada yang minta koin di sini? Kau framing aja. Ada yang minta koin? Tolol sapi. Hah? Ada yang minta koin saya di sini? Kamu framing gak bisa jawab kamu. Saya tidak mau jawab itu saya kan. Oke. Sekarang saya tanya dulu, coba, kamu diam dulu, coba. Oke, santai aja, kamu bisa bergerak gitu, kepanasan. Coba saya tanya, penyesatan itu dari antara kita atau dari luar? Coba dulu, bentar dulu. Dengarkan dulu saya. Penyesatan itu ada di antara kita atau dari luar? Silakan jawab dulu. Penyesatan itu dari antara, itu ada ayat loh, saya kasih nanti, bahwa penyesatan itu ada di antara kamu, bukan dari luar. Nah, buktinya apa? Nah, sejarah Natal itu adalah ditetapkan oleh gereja Katolik. Kabur saudara. Berat kan? Nah, ini ya, bagaimana sesuatu itu jatuh di tangan Protestantisme. Jumlah Alkitab di kanon gereja Katolik ya 73 loh, jatuh di tangan Protestan menjadi 66. Bayangkan, jatuh semuanya dirusak ya. Sakramen 7,
7 sakramen jatuh di Protestan. Ada 2 sakramen, ada yang tidak menggunakan sakramen. Baru apa lagi? Ini Natal, ya, Natal tanggal 25 Desember dikorupsi menjadi November. Gimana ini? Coba gimana coba? Aku kadang-kadang heran loh. Sudah bagus-bagus ditetapkan